Ya, silakan kalau mau bertanya. Saya izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Apakah semua bid'ah itu sesat dan masuk neraka? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saudara kita habis bertanya, apakah semua bid'ah sesat dan masuk neraka? Nah, ini pertanyaan yang bagus karena memang lagi viral di mana-mana, banyak orang membicarakan masalah bid'ah. Namun sebelum kami menjawab, ini ada sebuah hadis dari kitab Sahih Bukhari, halamannya 98. Ini ada sebuah hadis, tolong disimak. Di sini disebutkan atau diceritakan bahwa dulu sahabat sahabat Umar itu pernah menyuruh Zaid bin Sabit untuk menulis Al-Quran dan membukukan dalam satu jilid atau satu buku, yang mana di zaman Rasulullah itu belum ada Al-Quran dalam bentuk satu jilid 30 juz. Ini isi hadis dari Sahih Bukhari. Berarti kalau zaman Rasulullah Al-Quran belum ada yang berbentuk 30 juz, ada titiknya, ada harokatnya, dan adanya Al-Quran seperti itu ada di zaman sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Berarti adanya Al-Quran dalam satu jilid 30 juz itu berarti bid'ah. Berarti sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Zaid bin Sabit serta kawan-kawannya yang menulis Al-Quran, serta orang-orang yang membaca Al-Quran dalam jilid yang 30 juz itu, berarti semuanya ahli bid'ah. Padahal menurut hadis itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman itu adalah orang yang dikabarkan masuk surga. Berarti kalau menurut hadis ini bahwa tidak semua bid'ah sesat dan masuk neraka. Mengapa? Karena Abu Bakar, Umar, Utsman itu kan pemula bid'ah dalam pembentukan atau pembukuan Al-Quran dalam 30 juz yang dulu di zaman Rasulullah belum ada. Tapi tidak masuk neraka karena dikabarkan bahwa sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, Utsman dan lain-lainnya itu adalah salah satu atau sebagian orang yang dikabarkan 10 orang masuk surga dalam sebuah hadis begitu. Ini hadis yang pertama. Yang kedua ada juga dalam Sahih Bukhari, tapi ganti juz, ini juz 1. Juz 1 halamannya itu 219. Di situ ada sebuah hadis juga menerangkan bahwa di zaman Rasulullah itu adzan Jumat cuma satu kali setelah setelah khatib sudah berada di mimbar. Kemudian setelah khatib selesai membacakan khutbah baru qomat sholat Jumat. Kemudian setelah zaman Nabi, kemudian zaman Abu Bakar, kemudian sampai ke Umar, sampai akhirnya ke sahabat Utsman. Nah, oleh sahabat Utsman karena semakin banyaknya manusia, akhirnya adzan ditambah menjadi 2 kali. Jauh sebelum khatib naik mimbar sudah adzan, kemudian khatib sudah di mimbar sebelum baca khutbah adzan, selesai khutbah sebelum sholat Jumat qomat. Lah adzan jadi 2 kali itu di zaman Rasulullah nggak ada, bahkan di zaman Abu Bakar nggak ada, di zaman Umar juga belum ada. Adanya di zaman sahabat Utsman. Nah, berarti kan adzan 2 kali ini atau biasa disebut adzan 3 kali dengan
komatnya, ini berarti Bid'ah. bid'ah. Berarti sahabat Utsman sebagai pelaku atau pemula bid'ah adzan jadi 3 kali dengan komatnya, dan orang-orang yang jumatannya adzan 3 kali dengan komatnya, berarti semuanya pelaku bid'ah. Lah kalau semua bid'ah sesat dan masuk neraka, berarti sahabat Utsman pun harusnya masuk neraka. Tapi ternyata dalam sebuah hadis diceritakan sahabat Umar pun salah satu orang dari 10 orang yang dikabarkan masuk surga. Nah, jadi intinya bahwa tidak semua bid'ah itu sesat dan masuk neraka. Karena apa? Jawabnya ini 2 hadis dari Sahih Bukhari, yang satunya dari juz 6, yang satunya dari juz 1, yang mengabarkan bahwa sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman itu membukukan Al-Quran yang mana keadaan itu belum ada di zaman Rasulullah. Itu bid'ah. Kedua, bahwa di zaman Rasulullah, di zaman sahabat Abu Bakar, di zaman sahabat Umar, itu belum ada adzan Jumat 2 kali, 3 kalinya dengan komat. Tapi di zaman Utsman itu adzan ditambah menjadi 2 kali dan komatnya sekali. Nah, berarti semua itu adalah bid'ah. Tapi ternyata dalam hadis lain disebutkan bahwa sahabat-sahabat itu Abu Bakar, Umar, Utsman itu adalah sebagian orang yang dikabarkan masuk surga. Ada juga dalam hadis yang lain, masih dari hadis Bukhari, bahwa sahabat Nabi pernah datang ke jamaah Nabi dalam keadaan tergesa-gesa karena mengejar jamaah, napasnya terengah-engah, kemudian ikut sholat berjamaah dengan Nabi. Kemudian setelah mulai sholat, setelah sami'allahu liman hamidah, dia membaca tidak seperti yang kita biasanya baca. Apa yang dia baca? Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu yang dibaca orang itu. Kemudian Nabi itu terkejut, kok ada orang baca dalam sholat tidak seperti yang saya ajarkan, hebatnya begitu. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi bertanya, manil muta'alim, siapa yang tadi membaca bacaan ini? Maka seseorang berkata, saya ya Rasul. Jawab Rasul apa? Rasul enggak mengatakan bahwa kamu itu bid'ah, kamu itu sesat, kamu itu masuk neraka karena kamu sholat dengan bacaan yang tidak aku ajarkan. Tapi ternyata apa? Rasul malah bilang, aku melihat 30 malaikat saling berlomba-lomba untuk mencatat amal sholatmu. Nah, ini padahal dilakukan bukan dari sahabat Khulafaur Rasyidin, masih termasuk sahabat Nabi. Orang ini sholat dengan bacaan yaitu yang dia bikin sendiri, enggak nurut dengan yang diajarkan Nabi dalam hal itidal. Tapi ternyata begitu Nabi tahu, maka Nabi enggak mengatakan kamu bid'ah, kamu sesat, kamu masuk neraka, enggak. Justru malah Nabi mengatakan, aku melihat 30 malaikat berlomba-lomba ingin mencatat amal sholatmu. Nah, ini berarti kan bid'ah tapi enggak sesat. Bahkan Nabi mengatakan ini adalah sholatnya dicatat, berebutan malaikat 30 untuk mencatat amal sholatnya. Seandainya kalau sekarang ada orang bilang, iya itu kan menjadi sunnah. Iya, setelah Nabi tahu itu menjadi sunnah. Sebelum Nabi tahu, orang itu kan sudah lama membaca
doa seperti tadi. Nah, berarti kan selama itu orang yang membacanya adalah membaca hal yang bid'ah, dibaca dalam sholat. Tapi ternyata semua itu tidak dikatakan oleh Rasul bahwa kamu bid'ah, kamu sesat dan masuk neraka. Itulah jawaban dari pertanyaan saudara kita tadi. Apakah semua itu bid'ah? Apakah semua bid'ah sesat dan masuk neraka? Jawabannya dari 3 buah hadis yang semuanya dari Sahih Bukhari, juz 6 dan juz 1, bisa kita ambil pelajaran bahwa tidak semua bid'ah sesat dan masuk neraka.